Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan dalam rezeki dan umur kalian. Dalam kesempatan ini, saya ingin bercerita mengenai kehilangan kawan kami di Kawah Ratu Gunung Salak. Kisah ini berawal ketika kami bertiga melakukan camping di camping ground salah satu kaki Gunung Salak, tepatnya di jalur pendakian Gunung Salak 1 Pasir Rengit. Suasana alam yang sejuk, pemandangan yang indah, air yang jernih mengalir, sungguh sangat menenangkan diri, merefresh diri dari kesibukan keseharian kita. Alam yang hijau, kicau burung, dan udara yang sejuk menambah ketenangan jiwa di alam yang terbuka. Apaan tuh? Oh, bonus. Nggak boleh injak batu, berarti licin. Pada hari itu, setelah bangun pagi, kami berjalan-jalan sekitar camp kami, menikmati keindahan alam di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Di salah satu spot camping di tempat kami, itu ada view yang indah di pagi hari, menghadap ke lembah, ke City View Kota Bogor, yang ditemani oleh barisan pegunungan Taman Nasional Halimun Salak. Selain keindahan dari camping ground ini, juga terdapat sungai yang mengalir dengan jernih yang berasal dari salah satu curug di Taman Nasional Halimun Salak, yaitu yang bernama Curug Ngumpet. Curug Ngumpet ini menjadi favorit dari para camper. Spot ini bagus untuk acara dengan keluarga, dengan anak-anak, dan orang-orang yang kita sayangi. Camping ground di Pasir Rengit, di bawah Curug Ngumpet. Dan ketika kami berada di sana, kami mendapat informasi bahwa di atas lagi ada sebuah curug yang lebih indah dan lebih bagus. Dia berada di 30 menit perjalanan dari pos pendakian atau Simaksi Salak 1. Dan kita penasaran dengan hal tersebut. Maka kami pun beranjak untuk sampai ke curug yang dimaksud. Pada saat itu kita tidak tahu apa nama curug tersebut dan tidak ada informasinya. Jalur pendakian dan berbekal informasi yang kami terima bahwa ada curug yang lebih bagus, kami pun berjalan untuk menggapai curug tersebut. Walaupun pagi itu kami sebenarnya hanya ingin berkeliling di sekitaran campground kami
sehingga kami tidak membawa perlengkapan yang cukup seperti makanan, minuman, perlengkapan hiking seperti sepatu atau trekking pole dan makanan lainnya. Kami hanya membawa sebotol kopi dan cemilan ala kadarnya karena perkiraan kami hanya sebentar berkeliling dan kembali ke tenda kami. Dan itu awal dari kejadian yang tidak mengenakan ini. Kami berjalan melewati pos Simaksi dan kami terus menanjak, terus berjalan menanjak, mendaki, dan memang suasananya emang syahdu, jalannya bagus, hawanya sejuk. Tanpa terasa kami berjalan terus, berjalan dan berjalan. Dan di tengah perjalanan kami bertemu dengan seseorang dan bertanya apakah curug yang kami maksud itu sudah dekat. Mang, dan orang itu menjawab, apa namanya? Curug namanya. Latihan. Ternyata Mamang ini tidak tahu nama curug yang kita ingin tuju. Ternyata dia bukan Akamsi. Cuma dia menginformasikan bahwa di depan kita itu masih ada 2 curug loh. Wah, semakin penasaran kita. Satu air terjunnya, kedua cina air terjunnya teh. Namina. Aduh, Namina teh apa? Itu namanya teh. Emang cuaca aya Namina. Namian bae ku sorangan. Nyalira. Sok atuh. Mangga. Ternyata trek ke curug itu sudah dekat, tetapi dia harus turun ke lembah. Kita harus melewati sungai, baru kita menyeberanginya, dan di atas kita barulah terlihat curug yang dimaksud. Ternyata curug yang dimaksud adalah Curug Bulu. Ya, memang perjalanannya tidak jauh dari base camp atau pos Simaksi. Dan memang di sini suasananya lebih sejuk, airnya lebih dingin, dan pengunjungnya lebih sedikit. Berbekal informasi sebelumnya bahwa di atas sana ada 2 curug dan ini salah satu curugnya, maka kita melanjutkan perjalanan untuk mencapai curug berikutnya yang entah apa namanya, berapa jaraknya, berapa lama harus ditempuh. Dan kita pun melanjutkan perjalanan kita ke curug tersebut. Jadi Tuan Melan udah pas. Dalam perjalanan kami bersenda gurau menikmati keindahan dari hutan hujan tropis di Taman Nasional Limun Salak. Tak terasa ini sudah setengah jam
tapi kenapa belum sampai? Dan di perjalanan kami tidak bertemu dengan pendaki atau orang yang trekking tektok, hingga kami bertemu dengan pelang bertuliskan Kawah Ratu. Loh, ini kenapa sampai Kawah Ratu? Kami sempat terdiam sejenak dan berdiskusi, ini berapa lama lagi kita akan sampai ke Curug, atau kita berlanjut ke Kawah Ratu? Dan kami pun sepakat lanjutkan saja sampai bertemu sesampainya. Trek Salak masih tanah dan licin di musim hujan, jadi disarankan untuk rekan-rekan. Dan semakin berjalan kami semakin menemui trek yang terjal, yang becek. Wah, ini tidak cocok dengan kita ini. Padahal kita hanya ingin ke Curug aja. Ini kita ke jalur pendakian. Padahal kita hanya memakai sendal, hanya membawa snack seadanya. Dan kita pun tidak tahu Kawah Ratu itu berapa jauh, berapa lama, seperti apa treknya. Ternyata inilah treknya. Takut kekurangan air. Ini sudah ada mendekati Kawah Ratu. Penuh dengan di kilometer batu-batuan, 9. tanah yang basah berlumpur. Wah, ini sangat berat di kaki kami. Apalagi kami hanya memakai sandal. Vegetasinya Jadi untuk kalian yang ingin rapat, trekking di Gunung Salak, lengkapi perlengkapan trekking kalian seperti memakai sepatu, masih banyak bonusnya. celana panjang, persediaan logistik yang memadai. Wah, kalau seperti ini kami seperti mengantarkan nyawa. Pos pantau solar cell. Dan pendakian kami sampai tiba di pos pantau dan juga area camp sebenarnya, tetapi itu seperti tempat yang terbengkalai. Solar cell-nya terbengkalai, posnya becek. Wah, kita udah salah satu view vegetasi di Kalimun Salak ke arah Kawah Ratu. Ya, kita area cukup deras. Mantap, lanjutkan. Hah? Setelah 2 jam kami berjalan, kami belum sampai ke curug dimaksud. Kami pun kelelahan dan beristirahat, menyantap sedikit snack yang kami bawa sekedarnya, dan kami pun tidak membawa air mineral. Hanya sebotol kopi yang saya bawa, dan itu pun sebenarnya bukan untuk pendakian, hanya untuk menikmati alam di bawah sana. Bekas coba banyak, berarti yang ke puncak. Tapi kan pada ngeboker yang anak perempuan pada tadi. Di sama paling mau ke Kawah Ratu. Kok gak pada turun? Ya, belum lah. Berapa lama? Tadi paling setengah jam. Bukan beda. Yang bertiga, yang cewek 2 ya. Yang kita Ya. masih bawah. Itu yang pakai tongkat, cewek Iya. 2, Iya. laki 1. Iya, emang Satu lakinya. pakai batu but juga ada. Satu but itu di belakangnya. Di sela-sela istirahat kami berdiskusi
Apakah perjalanan ini dilanjutkan hingga sampai ke curug yang entah berapa lama lagi, atau kita sesuai plang yang tadi kita lihat bahwa di atas sana adalah Kawah Ratu? Apakah kita harus ke sana kemudian baru kembali? Dari posisi istirahat kami, Kawah Ratu itu masih 3,6 km. Padahal kami sudah berjalan 2 jam. Kebayang 3,6 kilo ketika kami ke Curug Ciberem Cibodas. Itu bisa menempuh 2-3 jam bagi kami. Wah, padahal kami hanya membawa perbekalan seadanya dan tidak ada persiapan sama sekali untuk trekking ke Kawah Ratu. Kita ada di Kawah Mati. Di atas kita akan segera ke Kawah Ratu. Ketika kami sampai di Kawah Mati, hujan deras. Kami tanpa persiapan, Cuaca hujan. di tengah hujan yang deras, kami lanjut untuk ke Kawah Ratu. Pada saat itu kami hanya bertiga dan kami tidak tahu jalur arah mana yang harus kami lewati. Kami hanya berjalan mengikuti jalan setapak di depan kami, dan itu mengarah ke atas sana. Dan disinilah awal mula kami kehilangan jejak salah satu rekan kami. Kami berusaha untuk mencari dari ujung sana ke lembah di bawahnya, kembali ke posisi trek awal, Vegetasi di Kawah Mati. bolak-balik ke kanan, ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri. Tidak ketemu jejak rekan kami. Saya pun berputus asa karena kami tidak ada persiapan, tidak mengetahui jalur, tidak mengetahui kondisi ketika berada di trek ini. Arah mana ke Kawah Ratu, patokan apa yang harus dilihat, jalur mana yang harus dilewati. Dan salah satu rekan kami menghilang. Di tengah keputusasaan, saya hanya berharap bahwa ada pendaki yang turun atau naik. Kalau dia turun, apakah dia melihat rekan kami di atas? Atau jika ada pendaki naik, kami berharap pendaki tersebut mengetahui jalur untuk sampai ke Kawah Ratu. Mungkin kawan kami ada di sana, atau seburuk-buruknya, sudahlah, kita hanya pasrah dan berdoa. Alhamdulillah, pada akhirnya kami bertemu dengan rekan kami yang satu itu. Ternyata trek dari Kawah Mati ke Kawah Ratu itu jalurnya ada di balik semak-semak, ada di balik batu besar. Itu yang tidak terlihat
dia sudah masuk ke balik batu dan ke dalam semak-semak, sehingga kami tidak melihat lagi. Alhamdulillah pada akhirnya kami ketemu. Jadi kami berharap pada yang lain jangan memisahkan diri hingga kalian melihat rekan kalian berbelok arah. Guys, kita sudah sampai di Kawah Ratu. Di tengah hujan lebat kami sampai ke Kawah Ratu. Tanpa payung, tanpa jas hujan, tanpa pengaman tas, pengaman kamera. Semua kami basah di tengah derasnya hujan di Kawah Ratu. Tanpa persiapan apapun, kami basah. Tas kami, kamera kami, tubuh kami. Selfie, videoin aja. Suasana hujan. Pas sampai Kawah Ratu. Oke, coy. Kebahagiaan kami telah tiba di Kawah Ratu, menghilangkan penat kami dan kecemasan kami di perjalanan. Alhamdulillah kami telah sampai di Kawah Ratu. Di derasnya hujan dan dinginnya suasana, tubuh kami menggigil dan kami pun bertekad untuk turun setelah ini. Ternyata curug yang dimaksud adalah Curug Buluh. Di sana memang ada 2 curug. Jadi bukan karena ada curug di atas lagi, tetapi di Curug Buluh itu terdapat 2 curug. Dan kami pun setelah ini langsung kembali ke base camp kami. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga dapat menjadi pelajaran khususnya bagi saya, bahwa untuk mendaki ke gunung itu persiapkan diri kalian, fisik kalian, dan persiapkan pula peralatan kalian. Terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.